Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang penuh dengan sukacita buat hidup kita semua. Hari ini saya akan lanjutkan lagi. Masih tentang power of knowing. Atau kuasa ataupun kekuatan untuk telah mengetahui. Sebelum saya men-sharingkan kepada saudara kebenaran ataupun firman ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena minggu lalu saudara bisa melihat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya melihat saudara dianugerahi langsung dari Allah, dari sorga yang terbuka. Anugerah di mana bukan hanya pewahyuan, tetapi bagaimana memperoleh hikmat untuk mewujudkan semuanya itu. Mari saja kita berdoa lebih dulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Alkitab berkata, kalau Tuhan tidak menganugerahkan kami, maka tidak ada seorang pun bisa memperoleh ataupun datang kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Tanpa batas. Tanpa dibatasi juga. Biarlah pekerjaan daripada Roh-Mu yang kudus saja. Itu menjadi nyata. Sehingga terwujudlah tujuan-Mu. Atas firman yang Kau perkatakan pada hari ini buat kami. Yaitu sehingga kami memperoleh hikmat. Untuk mewujudkan ataupun menggenapkan itu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa iblis itu memiliki satu penyakit yang disebut dengan trauma. Iblis tidak berdaya karena dia trauma. Manakala iblis melihat anak Allah menunjukkan dirinya dari dalam hidup saudara, tampil seutuhnya, maka pekerjaan iblis itu dibatalkan, dihancurkan, diakhiri. Dan bahkan iblis sendiri dihancurkan. Semangatnya, niatnya. Itu sebabnya iblis memiliki trauma. Hari ini, saya ingin lanjutkan lagi kepada saudara. Bahwa kalau anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara, memanifestasikan dirinya. Mengapa iblis takut? Dan saudara telah diberikan anugerah. Di dalam Galatia 2 ayat 20. Saudara lihat ayatnya kembali lagi dalam tayangan ini. Itu dipertegas bahwa saudara bisa memiliki kemampuan untuk menunjukkan kehidupan Kristus, anak Allah itu nyata di dalam hidup dan melalui hidup saudara. Itu jelas. Lalu pertanyaan kita adalah kembali lagi, mengapa iblis takut? Ketika anak Allah menunjukkan dirinya di dalam hidup saudara, padahal anak Allah sudah duduk di atas tahta di surga. Ketika anak Allah itu termanifestasi ke dalam hidup saudara, saya mau beritahu pada saudara, iblis takut karena dia trauma. 2000 tahun yang lalu saat Yesus ada di bumi ini, dia berhadapan dengan setan dari satu posisi, yaitu posisi telah tahu atau posisi tahu, knowing.
Itu sebabnya setan tidak mau berulang lagi apa yang sudah terjadi pada diri mereka semua. Saya mau jelaskan kepada saudara. Anak Allah yang menunjukkan dirinya di dalam hidup saudara dan melalui saudara, itu adalah anak Allah. Itu adalah anak manusia yang menjadi anak Allah. Yang berada pada posisi tahu. Saudara bisa lihat. Iblis terkecoh. Iblis terkecoh. Dan iblis kalah. Mari saya akan jelaskan pada saudara. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu apa artinya. Dikatakan Yesus telah tahu apa artinya. Artinya Yesus tahu situasi yang akan dialaminya. Sesudah dia keluar dari tempat perjamuan dia bersama dengan murid-muridnya, Yesus tahu apa yang akan dialami di Taman Getsemani. Situasi yang akan dialami. Dan itu dia tahu karena dia tahu sesudah Taman Getsemani adalah apa. Yesus tahu bahwa rencana Allah bukanlah sampai ke Taman Getsemani. Yesus tahu dia bisa menggagalkan rencana Allah sampai ke kayu salib. Itu sebabnya Yesus tahu bahwa ada suatu urutan keputusan dari dirinya. Meskipun Yesus tahu bahwa dia akan menderita, Yesus tahu bahwa dia akan dicobai, Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kegoncangan. Semua itu membutuhkan keputusan. Tetapi ketika dia tahu semuanya, dia tahu ujungnya, dia tahu bahwa dia akan kembali lagi kepada Bapa melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Bapa, yang dia tahu itu, maka Yesus tahu keputusan apa yang harus diambil di Taman Getsemani. Yesus tahu semua itu akan terjadi. Dia tidak tergoncangkan oleh semua. Meskipun digoncangkan, tapi dia tidak tergoncangkan. Dia mampu menghadapi semuanya itu dari suatu posisi yang disebut dengan posisi tahu. Itu sebabnya dari posisi dia tahu ini, 4 kali atau 3 kali Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit pada akhir. Dan Yohanes 13 ayat 1, dia akan kembali kepada Bapa sebab dia berasal dari sana. Oh my God. Yesus yang tahu ini adalah anak Allah. Itu sebabnya dia mau menunjukkan dirinya sebagai anak Allah pada posisi tahu ini dari dalam diri saudara untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Coba saudara bayangkan ketika Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi kematiannya. Dia tahu juga Petrus menyangkali dia 3 kali, makanya dia katakan, karena dia sudah tahu itu akan terjadi, itu akan dihadapi, itu akan diketahui oleh dia, itu telah diketahui oleh dia. Dia tahu salah satu muridnya, Yudas Iskariot, akan mengkhianati dia. Berapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan ini secara detail kepada saudara. Coba lihat, 2 muridnya bersikap, dia tahu 2 muridnya bersikap seperti itu. Tapi ayat yang pertama, dia tahu semuanya akan meninggalkan dia.
Dia tahu semuanya akan berlari untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi. Dia tahu, kecuali Yohanes yang akhirnya datang kembali lagi, berada di sekitar Golgota. Dia tahu, tapi saudara bisa lihat, karena dia tahu apa yang mau dilakukan oleh iblis kepada dia. Tetapi itu tidak pernah membuat dia tergoncang atau berubah. Oh, luar biasa. Tidak pernah membuat dia. Mari kita baca lagi. Ayat Yohanes 13 ayat 1. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, baik yang mengkhianatinya, baik yang menyangkal dia. Demikianlah sekarang setelah ia tahu bahwa dia akan menghadapi semua itu, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia tidak berubah. Kegoncangan apa saja, itu tidak pernah mengubah dirinya. Dia tetap mengasihi mereka. Saudara mau tahu kasih apa yang diberikan oleh Yesus? Alkitab berkata adalah G25. Agapao. Itu adalah kasih dalam perbuatan, dalam sikap, yang berasal dari agape. Dengarkan saya. Anak Allah yang ada di dalam hidup saudara, itu berada di posisi tahu. Itu mengakibatkan dia tetap teguh. Apa yang dia tahu? Dia tahu apa yang terjadi di Taman Getsemani. Allah tetap pegang kendali. Dia tahu dia akan diadili di mahkamah agama dan di pengadilan Pilatus. Dia tahu Allah tetap pegang kendali karena Yesus telah memutuskan untuk dia mengikuti rencana Bapa. Ketika dia memikul salib yang berat ke Golgota, dia tahu itu diatur dan dikendalikan dipegang kendalinya oleh Bapa. Ketika paku tertancap di telapak tangannya, dia tahu Allah yang atur itu. Dan itu di bawah kontrol atau kendali Allah. Dia tahu ketika para perwira meludahi dirinya, dia tahu bahwa itu Allah yang pegang kendali dan dia harus menjalaninya. Apapun dia tahu, apapun aniaya yang dia alami, dia tahu Allah pegang kendali. Sehingga Rasul Paulus suatu hari dia menulis dari apa yang dialami oleh Yesus. Karena di posisi dia tahu. Rasul Paulus menulis seperti ini. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Allah pegang kendali. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Allah pegang kendali. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia akan memberikan bukan pertolongan, tapi jalan keluar, cara untuk keluar. Bagaimana engkau bisa keluar dari semuanya itu? Bagaimana engkau bisa melalui itu? Adalah dengan menganugerahkan
power of knowing kepada saudara. Sehingga saudara ditempatkan pada posisi kemenangan untuk melewati semua itu. Kuasa dan kekuatannya yang ada pada diri Yesus itu datang dari apa? Dari fakta bahwa ia tahu semua apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia bilang semua apa yang terjadi pada dirinya. Dia tahu. Dengarkan saya. Paulus akhirnya menulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ketika saudara menghadapi kondisi yang kritis, bukan kondisi sakit, apa saja yang serba kritis, yang membuat saudara nyaris tergoncang, nyaris bukan berarti telah tergoncangkan. Paulus menulis kepada orang-orang Yahudi, orang Ibrani. Di Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintah kita, dan berlomba dalam tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus dan memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatala. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sebat itu terhadap dirinya. Bantahan, kau bukan anak Allah, kau bukan berasal dari Allah, kau bukan nabi Allah. Allah menolak engkau, bantahan. Yang sebat itu terhadap diri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau engkau lemah dan putus asa, engkau akan mengalami kekalahan. Jadi yang pertama dari Ibrani 12 ini, setiap orang bisa memandang pada Yesus, melihat ukurannya pada Yesus saat menghadapi keadaan kritis. Lihat, dia ada anak manusia. Yang kedua, saudara tinggal melihat mengapa Yesus bisa tangguh dan tekun menghadapi penderitaan sehebat itu. Karena Yesus berada di posisi sudah tahu bahwa semuanya itu akan menimpa dirinya. Dan dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu apa panggilannya. Dan dia tahu rencana Allah. Yang ketiga, inilah yang Pak Rasul Paulus tulis. Tersirat dari ayat 1 sampai 3. Inilah yang Rasul Paulus sebutkan sebagai kuasa terbesar dari Yesus Kristus untuk meluluhlantakkan musuh. Dia ada di posisi tahu. Bukankah tadi kita bahas Yohanes 13 ayat 1 dengan uraian seperti ini? Sebelum engkau sampai pada Yohanes 13, kau tahu Yohanes 12. Ayat 23. Ayat 22. Ayat 21. Ayat 20. Oke, ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Ini bangsa lain. Oh, ini bangsa yang tidak bersunat. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan juga pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka. Yesus tahu ada bangsa lain mulai datang. Nanti saya akan sampaikan. Kau akan melompat dari tempat dudukmu. Karena Yesus tahu. Kemudian dikatakan di ayat 23. Tapi Yesus menjawab mereka katanya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bukan kalah. Karena dia melihat bangsa lain datang. Mulai mengikut dirinya.
Inilah kemenangan. Telah tiba saatnya anak manusia, bukan anak Allah, anak manusia dimuliakan. Anak manusia yang ada yang terbukti menjadi sebagai anak Allah. Itu yang mau menunjukkan dirinya dalam dirimu. Jadi Yesus tahu. Menurut Yohanes 13 ini, Yesus tahu. Saatnya dia harus menghadapi semua yang Allah tetap pegang kendali itu. Agar dia dimuliakan. Atau agar dia menang. Itu juga jalan dan cara yang dia mau berikan pada saudara. Sebab Yesus tahu sesuatu yang setan tidak tahu. Setan hanya berpikir, jika Yesus dibunuh yang membuat mujizat bahkan membangkitkan orang mati ini, jika dia berhasil membunuh Yesus, dia berpikir dia telah mengalahkan Yesus. Tapi Yesus tahu yang setan tidak tahu. Yaitu Yesus tahu bahwa jika dia mati dalam ketaatan, maka kematiannya akan jadi kemuliaan Allah atau kemenangan buat dirinya. Jika saudara tahu dan apa yang setan tidak tahu, maka saudara berada di posisi yang tidak bisa digoncangkan atau tergoncangkan. Saya mau beritahu pada saudara, apa saja bisa mendatangi hidup saudara. Tapi saudara jangan goyah, karena saudara tahu semua pencobaan yang menyerang saudara itu tidak mengetahui apa yang saudara telah ketahui, yaitu rencana Allah. Siapa dirimu? Itu sebab yang sangat penting. Engkau berada di posisi tahu di mana iblis tidak tahu. Jika engkau tahu Allah yang akan pegang kendali, karena ini adalah rencananya. Ini jalan yang tepat. Ini jalan menuju kemenangan. Ini jalan menuju kemuliaan. Maka kalau engkau tahu bahwa itu adalah jalan menuju kemenangan, engkau tidak akan pernah bimbang. Engkau tidak akan tetap teguh meskipun goncangan angin puyuh, tornado. Bahkan kau tahu bahwa mereka akan mendatangi dan melawanmu dengan angin yang paling ganas, paling kencang. Yang dihembuskan, saudara akan tetap berdiri tegak. Saat tofan itu melanda hidup saudara, menerpa saudara. Oh, luar biasa. Bagaimana saudara bisa tahu? Saudara yang masih hidup di dunia ini, Yesus anak sebagai anak Allah dan anak manusia telah menunjukkan itu. Sebab di dalam batin yang terdalammu, di situ tersembunyi sesuatu. Disitulah adanya tempat tersembunyi untuk mengetahui di dalam batinmu. Jadi saya mau beritahu pada saudara, segala sesuatu yang kau lihat dari luar itu, tofan, badai, situasi yang buruk menerpa hidup saudara, itu akan segera berlalu. Tapi yang di dalam saudara ini, itu adalah kuasa yang kekal. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara telah memiliki kemenangan meskipun saudara belum melihat, tapi saudara sudah tahu. Belum melihat dengan mata jasmanimu. Yang penting saudara tahu bahwa saudara memiliki kemenangan itu. Saya mau lanjutkan lagi kepada saudara-saudara, kan kaget untuk melihat seperti ini.
Baca ayat yang keduanya, Yohanes 13 ayat 2, 3, dan 4. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yesus tahu, saya ulangi, Yesus tahu dan menyadari sepenuhnya bahwa dia akan menjalani semuanya itu yang dia tahu tentang rencana Allah. Dari posisi otoritas Allah, karena ada kalimat yang mengatakan bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dia mengajak kita untuk bisa melihat Yohanes 3. Oh, haleluya. Saudara berpikir ini Bapa telah menyerahkan segala sesuatu itu adalah sebelum perjamuan ini? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke 35, ketika dia selesai berbicara dengan Nikodemus, dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu yang Bapa miliki. Jadi Yesus tahu bahwa dia, saya ulangi, bahwa dia akan menjalani semuanya itu. Itu adalah rencana Bapa. Tapi dari posisi segala sesuatu telah diserahkan kepada dirinya, termasuk otoritas. Jadi Yesus tahu semuanya itu dan menjalani semua yang mengerikan itu. Itu sebagai pemenang, bukan sebagai korban. Sehingga saudara bisa lihat akhirnya di ayat keempat, dia tetap tidak berubah. Tidak ada ketakutan. Tidak ada keraguan. Dia tetap mengasihi murid-muridnya dan melayani mereka. Di ayat keempat, dengan membasuh kaki mereka sebagai seorang hamba, dan bukan karena dia lemah, tapi dia melayani mereka dari posisi segala otoritas telah diberikan Bapa kepadanya sebelum Yesus menuju kematian. Dari mana? Oh my God. Saya mohon saudara untuk saudara tetap teguh duduk mendengarkan firman ini, karena setelah ini engkau akan melompat. Bagaimana Yesus bisa tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya? Siap saudara. Kau rasakan hantaman ledakan yang kuat dari dalam rohmu setelah kau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dari mana Yesus bisa tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya? Bukankah Yohanes 13 ayat 1 mengatakan demikian? Haleluya. Bukankah di Yohanes 12 dia tahu ketika ada bangsa lain ada bangsa Yunani yang mau mengikuti Yesus, dia langsung tahu. Oh my God. Dia tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dari mana Yesus tahu? Yesus tahu dari nubuatan atas penglihatan dan mimpi yang dilihat oleh Daniel jauh sebelum dia datang ke dunia ini. Maka dia tahu. Daniel 7 ayat 13.
Di sini katakan, aku terus melihat, Daniel terus melihat. Dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah yang dimiliki oleh yang lanjut usianya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, dia tahu ketika orang Yunani itu datang untuk mengikut dia. Dia lihat bahwa bangsa-bangsa mulai datang. Dia tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh, luar biasa sekali adalah saudara tahu. Saudara tahu, saudara berada di posisi otoritas yang tertinggi, otoritas Sang Pencipta. Dan saudara, bagaimana nasibnya ketika iblis melawan pribadi yang seperti itu? Yesus bukan tahu otoritas yang ada pada saja, tapi juga dia tahu hubungan kedekatan dia dengan Bapa. Dia tahu yang dimaksudkan oleh Daniel yang lanjut usia itu adalah yang memiliki kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan yang memiliki atas bangsa-bangsa, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dia tahu itu adalah pemberi otoritas. Oh Tuhan, oh saya berdoa saudara, saya melihat Roh Kudus sedang bekerja saat ini, membuat ledakan di dalam dirimu. Dia tahu jati dirinya, hubungannya dia dengan Bapa, sebagai orang yang datang dari Bapa. Dan sekarang telah tiba untuk kembali kepada Bapa. Dia tahu masa lalunya dengan Bapa, yaitu dari mana dia datang, dari mana dia permulaannya. Dia tahu masa depannya dengan Bapa. Dan dia bertekad untuk memuliakan Bapa sekarang di bumi. Dengarkan dua hal ini. Bayangkanlah, ingat yang pertama, bayangkanlah bagaimana saudara menghadapi iblis, termasuk jenderalnya, termasuk panglima, dan termasuk komandan tertingginya. Bagaimana saudara menghadapi iblis, di mana saudara telah tahu bahwa Allah telah meletakkan segala otoritas dan kekuatan di tanganmu. Bayangkan nasib iblis. Oh my God. Yesus berada di posisi ini. Yesus yang berada di posisi yang meluluh lantakan iblis, yang membuat iblis terkecoh. Sekarang dia tinggal menunjukkan dirinya sebagai anak Allah melalui dan dari dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik. Yang kedua, bagaimana saudara menghadapi iblis dan telah mengetahui bahwa saudara bukanlah Joni Tambunan, tetapi adalah anak Allah yang hidup. Saudara bisa lihat apa yang Yesus tahu. Bukan hanya dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa Allah telah meletakkan segala sesuatu di tangannya. Dia tahu bahwa dia datang dari Allah. Dia tahu dia datang dari surga. Yohanes pasal 1 dikatakan dia adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Berarti dia berasal dari Allah, datang dari Allah. Lalu kemudian di ayat 14-nya dikatakan apa? Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita.
Firman itu menjadi manusia. Berarti dia datang ke bumi ini dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, sebagai anak tunggal Bapa di bumi ini. Lalu kemudian di Yohanes 13, saya katakan di Yohanes pasal yang ke-13, apa yang dikatakan? Dia tahu saatnya sudah tiba untuk dia beralih kembali kepada Bapa. Jadi dia tahu dari mana dia berasal. Saudara harus tahu melalui iman bahwa saudara telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum iblis memberontak. Saya ajak kita melihat Efesus pasal yang pertama. Sebab di dalam dia Allah telah memilih saudara dan saya, kita, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan terpercacat di hadapannya. Arti kata kemenangan ada pada kita. Oh, luar biasa, saudara. Saya tahu saudara tidak akan mulai bisa menahan diri lagi karena gejolak daripada apa yang kau dengar hari ini. Apa yang kau dengar hari ini? Kau tahu siapa dirimu. Oh my God, my God. Mari kita lihat betapa luar biasanya. Selain dari apa yang dikatakan oleh Daniel, dinubuatkan oleh Daniel, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkannya. Tapi yang paling utama, dia tahu siapa dirinya. Matius 27 ayat 46. Mari kita lihat. Matius 27 ayat 46. Ketika dia mulai sampai di Golgota, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kau baca lagi di Markus 15, Markus 15 ayat 33 dan 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi saudara seluruh daerah itu dan berlangsung selama sampai jam 3. Berarti 3 jam lamanya. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, roh saya meledak untuk mau menguraikan kepada saudara apa yang Roh Kudus mau ungkapkan kepada saudara. Ketika terjadi kegelapan selama 3 jam dan Yesus akhirnya berteriak, berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Iblis menyangka, lihat kegelapan itu. Iblis menyangka bahwa Yesus meskipun anak Allah ditolak oleh Allah. Karena sebelum Yesus berseru, itu kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Itu menunjukkan penolakan. Iblis teringat bagaimana di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan bumi gelap. Karena itu tidak berkenan. Makanya karena tidak berkenan ciptaannya dirusak, maka Allah membuat menjadi terang. Iblis hanya tahu itu bahwa Yesus yang berseru itu adalah anak manusia. Karena apa? Dia tidak berseru Bapa, Bapa. Dia berseru Allahku, Allahku. Yesus berseru sebagai anak manusia dan bukan sebagai anak Allah. Dia kali ini menyebutkan dirinya,
Dia merepresentasikan dirinya bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak manusia. Dan saat itu iblis bersuka cita. Oh my God, my God, my God. Lihat saudaraku, apa yang sedang iblis bersuka cita. Dia tahu inilah gambaran ini. Ini orang ditolak oleh Allah. Dia yang membangkitkan orang dari kematian. Dia yang melakukan mujizat-mujizat itu. Dia yang kemudian menghardik kami semua dari Gerasa, dari Gadara. Lihat pada akhirnya, toh dia juga tidak berkenan kepada Allah. Dia melakukan satu kesalahan kepada Allah. Dia tidak disukai oleh Allah. Lihatlah kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Dan iblis terus menunggu. Tidak ada jawaban. Berarti betul. Berarti betul. Orang ini tidak berkenan bagi Allah. Iblis combek sorak kemenangan. Saya mau beritahu pada saudara. Di Yohanes 12 tadi. Beberapa orang Yunani mulai bergabung. Yesus tahu bahwa kepadanya telah diberikan otoritas kepada bangsa-bangsa untuk memerintah dengan membawa kerajaan yang kekal. Orang Yahudi mengolok-olok dia. Lihat! Dia berseru kepada Elia. Lihat! Apakah Allah menjawab dia? Semuanya memiliki konfirmasi yang sama. Karena mereka tidak tahu semuanya. Iblis tidak tahu. Orang Yahudi tidak tahu. Prajurit Roma tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Daniel 7 telah mengatakan. Itu yang harus ditempuhnya dia. Dengan jalan itu Allah memberikan kekuasaan. Atas bangsa-bangsa. Dan kerajaan demi kerajaan. Saudara mau tahu. Di Mazmur 22. Ayat 2. Orang Yahudi, iblis, tidak tahu apa yang Yesus tahu. Orang Yahudi, iblis, tentara Romawi, tahu bahwa Allah tidak menjawab. Tapi Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti butuh jawabannya. Dan yang luar biasa, Yesus tahu Allah sudah menjawab. Mazmur 22 ayat 2. Yesus tahu bahwa Allah sudah menjawab. Ketika dia masuk pada posisi ayat 2 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Kita lihat sekarang ayat yang ke-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki. Semuanya menunjukkan dia disalib. Itu waktu yang tepat. Tapi Yesus sudah tahu jawabannya. Dia berseru. Orang lain tidak bisa mendengar. Mereka disebut anjing-anjing. Anjing kembali kepada mutanya. Anjing tidak mengerti barang yang kudus dan barang yang berharga. Babi dan anjing. Kemudian dikatakan ayat 8. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandang. Semuanya genap apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu terjadi pada Yesus. Ayat 19. Mereka membagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Apakah Allah sudah menjawab? Iblis bersorak-sorai melakukan celebration. Perayaan yang luar biasa. Baru kali ini
Dia menyebut dirinya Mesias kepada wanita Samaria, kepada para murid-muridnya, kepada Yohanes Pembaptis dan para muridnya. Dia menyebutkan dirinya. Kita berhasil menggagalkan, kata iblis. Iblis tahu ketika kekelaman selama 3 jam, dia ditolak dan Allah tidak menjawab. Yesus tahu apa yang iblis dan orang Farisi dan para imam, pemuka-pemuka agama dan prajurit Roma yang Yesus tahu apa yang mereka tidak tahu, bahwa Allah sudah menjawabnya. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-28. Ini jawabannya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Seperti diungkapkan di Daniel pasal 7. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Seperti yang dikatakan kepada dalam Daniel pasal yang ke-7. Yang Yesus sudah tahu. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidupnya. Yesus tahu bahwa apa yang diserukan itu adalah apa yang direncanakan Tuhan, bahwa anak Allah, anak manusia yang disalib itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani, lalu terjadi kegelapan. Tetapi Yesus sudah tahu bahwa sudah ada jawabannya. Jawabannya itu adalah penggenapan daripada Daniel pasal 7, dan dia sudah melihat kenyataan itu adalah pada Yohanes 12. Ada orang Yunani mulai datang kepada dia, tahu itu saatnya tiba dia untuk anak manusia dimuliakan. Oh, haleluya. Yesus sudah tahu, tetapi orang Farisi, orang ahli agama, orang-orang pemuka-pemuka agama, orang prajurit Roma, dan iblis tidak tahu apa yang Yesus telah tahu. Oh my God, saya rasakan ada mulai ledakan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi Yesus sudah tahu bahwa dia akan menjalani semuanya itu. Karena itulah dia pernah berkata. Mari saudara bisa melihat di Yohanes 12 ayat 23. Bagaimana caranya dia akan mati. Makanya dia tegar, dia tahu semuanya persis. Dan itu terjadi. Dia sudah tahu. Yohanes 12 ayat 23. Tapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya. Yohanes 12 ayat 23. Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Perhatikan baik-baik. Dia berbicara bukan sebagai anak Allah, tapi anak manusia. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam sana. Dia tunjukkan ketetapan hatinya dari apa yang dia telah tahu rencana Allah. Dia tunjukkan ketetapannya. Bapa, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya. Dan aku memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara kepada dia. Jadi ada banyak orang yang tidak mengerti jawaban itu. Tapi ada murid yang mengerti. Salah satu adalah penulis kitab Yohanes. Itu ada murid Yesus. Dia tahu kalimat itu berbunyi, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa, dia dengar suara Bapa. Murid mendengar suara Bapa. Para murid. Kemudian ayat 30, jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu.
untuk memastikan bahwa aku telah tahu dan kau pun juga harus tahu, dan satu saat engkau akan hidup dengan kuasa itu. Lihat, perhatikan ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Wih, ini luar biasa saudara. Sekarang juga penguasa dunia ini. Mari kita lihat. Digunakan di sini kata prince. Penguasa ini prince, pangeran. Berarti dia yang duduk di tahta. Sekarang berlangsung penghakiman. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, keluar ini kemana? Saya akan jelaskan. Sudah lihat. Kalau anak Allah menunjukkan dirinya, dia akan membebaskan saudara dari pekerjaan iblis, tapi juga saudara akan bisa membebaskan orang lain. Saudara akan lihat penjelasan ayat 31 dari Yohanes 12 ini. Dan aku, katanya, anak manusia apabila aku ditinggikan dari bumi ini, diagungkan, dimuliakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bukankah ini penggenapan Daniel pasal 7? Bukankah ini penggenapan daripada Mazmur 22? Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apa yang harus ditempuh oleh Yesus. Jadi Yesus juga sudah tahu cara dia mati. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan tegas kepada para muridnya sebelum ia naik ke dalam sorga. Di Matius 28 ayat 18-20. Jadikanlah semua bangsa sujud menyembah kepada Allah. Jadikanlah semua. Kepadaku telah diberikan segala otoritas di sorga dan di bumi. Dan dia sudah tunjukkan. Bagaimana supaya dia bisa menunjukkan dirinya di dalam hidup mereka. Jadikan semua bangsa sujud menyembah kepada Allah. Melalui mereka membangun hidup mereka sebagai murid Kristus. Kita kembali lagi kepada Eli Eli lama sabatani. Iblis tidak tahu bahwa Allah sudah menjawab seruan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengarkan saya, saudara yang punya semangat untuk terus memberitakan ini. Jika saudara, bukankah Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan bumi? Kan itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Jika saudara memberitakan Injil, dan ada 1-2 orang, bahkan 100 orang yang menolak Injil, saudara harus tahu bahwa mereka yang menolak Injil bukanlah bangsa yang dimaksud oleh Tuhan. Mereka adalah individu-individu pemberontak terhadap Allah. Lalu kemudian apa yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 12 ayat 32? Yohanes 12 ayat 32 ini berkaitan erat. Karena menggunakan kata G758 itu archon, artinya prince. Itu berkaitan erat dengan Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka atau orang-orang yang tidak taat. Di sini digunakan kata Prince of the Power of the Air. Dalam King James Version, saudara lihat pada tayangannya. The Prince itu menggunakan kata Prince atau pangeran. Berarti dia yang duduk di tahta. Dia memiliki kemampuan untuk duduk di tahta. Di tahta mana? Di tahta manusia. G758. Arkon. Sekarang kita kembali lagi pada Yohanes 12 ayat yang ke-32. Ketika Yesus menjalankan kehidupan, dia sudah tahu dia akan bisa mempermuliakan Bapa. Dikatakan saatnya dia akan mempermuliakan Bapa.
Dia tahu tiba saatnya anak manusia akan dimulakan, dia akan memperoleh kemenangan. Maka pada waktu itu dia tahu cara dia mati. Maka pada waktu itu juga dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, bukan nunggu nanti. Sekarang juga penguasa dunia ini, artinya Arkon ini, yaitu iblis, ini akan dilemparkan keluar. Apa artinya keluar? Efesus 2 ayat 2, dia yang bekerja di dalam, dia yang duduk di atas tahta daripada orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak taat, orang yang memberontak. Jadi ketika saudara memberitakan Injil dan tiba-tiba orang itu bertobat dan terima Tuhan, saya mau beritahu pada saudara, karena saudara sudah ada di posisi tahu. Tahu apa? Yohanes 12 ini. Karena Yesus mengatakan sekarang. Karena dia tahu kematian itu. Maka sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Kemana mereka dilemparkan keluar? Kemana mereka dilemparkan keluar? Mereka dilemparkan keluar dari tahta kehidupan manusia. Setan yang telah menguasai manusia, saudara, melalui dosa dan kematian, diusir. Sebab dengan cara Yohanes 12 ini, Yesus akan membayar hutang dosa. Makanya Yesus mengatakan lempar keluar, yaitu sekarang penguasa dunia dihakimi, dikutuk, diusir dari miliknya. Siapa miliknya? Orang-orang durhaka. Dan akhirnya keluar dari mana? Dari batas teritorial kerajaan Kristus, pemerintahan Allah dalam hati saudara. Dengan kata lain, saya katakan, dengan kata lain, iblis yang telah begitu lama berkuasa di hati anak-anak durhaka segera diturunkan tahtanya. Berarti penginjilan itu merupakan konfirmasi dalam pemberitaan, melalui pemberitaan atas lengsernya atau dilemparkan keluar dari teritorial kerajaan Allah, yaitu dilengserkannya iblis dari tahta kehidupan manusia. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara. Amin. Luar biasa apa yang saudara mau alami ini. Yesus tahu segala otoritas, segala yang dimiliki Bapa telah diberikan kepadanya sebelum dia sampai ke Golgota. Banyak orang menyangka bahwa dia diberikan otoritas, semuanya yang diberikan oleh Bapa, yang dimiliki oleh Bapa, itu diberikan setelah dia mau berangkat ke surga. Tidak. Dari Yohanes 3, setelah dia selesai berbicara, dia mau selesai berbicara dengan Nikodemus. Dia mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Otoritas. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa, kepunyaan Bapa, telah diserahkan kepada dirinya. Kalau engkau berada di posisi tahu seperti ini, makanya Yesus ketika tahu bahwa ada beberapa orang Yunani mau datang kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, dia mempertegas kepada para muridnya, karena aku sudah tahu aku akan mengalami kematian dan aku akan ditinggikan. Ini adalah saatnya anak manusia dimuliakan, dan aku akan menarik banyak orang datang kepadaku, termasuklah orang Yunani itu, bangsa Yunani yang mau mendengarkan Injil, mau datang kepada aku.
Yesus tahu. Luar biasa sekali saudara. Yesus tahu bahwa semuanya itu sebelum dia ke Golgota. Yesus tahu bahwa bangsa-bangsa akan sujud datang kepada dirinya, menyembah kepada Allah yang hidup. Bukan setelah dia bangkit. Dia sudah mengalami lebih dulu. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah ada di Mazmur 22. Bangsa-bangsa akan sujud menyembah. Dia sudah tahu karena Daniel mengucapkan itu. Karena yang lanjut usia itu memberikan kuasa dan otoritas atas kerajaan dan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa kepada anak manusia. Dia sudah tahu. Iblis terkecoh habis-habisan. Iblis tidak berdaya. Iblis tidak menyangka bahwa dengan cara itu iblis akhirnya sadar. Iblis akhirnya tahu bahwa itu yang dia tidak tahu. Tetapi Yesus tahu bahwa iblis tidak tahu. Itulah kebenaran yang tidak akan bisa digoyahkan, diambil, dianulir. Itu pun juga yang harus saudara miliki. Yesus akan menunjukkan dirinya di dalam hidup saudara. Dia sebagai anak Allah menunjukkan dirinya. Hal yang itu juga akan menjadi kenyataan, realita bahwa engkau juga tahu. Engkau tahu apa yang iblis tidak tahu. Engkau tahu apa rencana Allah. Itu yang membuat engkau tidak akan goyah, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, itu yang membuat engkau tidak goyah. My God, oh Tuhan, oh luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dia tahu bagaimana cara matinya. Dan dia tetap tegar. Tidak ada seorang pun yang bisa kuat berdiri. Tetap teguh kalau dia tahu ada pengkhianat di antara orang-orang ini. Dan dia tetap biasa melayani. Apa yang Yesus lakukan luar biasa. Dia begitu kuat. Saya mau tantang saudara. Bukankah tujuan Allah dan niat Allah sejak dulu dia ingin mereproduksi dirinya di dalam diri manusia. Dia tunjukkan ini sekarang kepada anak manusia. Satu berhasil. Berarti saudara yang masih hidup sebagai manusia tentu harus hidup dengan cara yang sama. Dan bahkan Allah menunjukkan kepada saudara satu cara yang luar biasa sekali. Di 1 Yohanes. Ya, katakan mari kita baca. Di 1 Yohanes. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, berarti dia mengambil karakter iblis. Sebab iblis berbuat dosa, dia mengambil, berarti iblis berkuasa. Untuk inilah dikatakan anak Allah menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya di dalam saudara kepada dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yaitu supaya membinasakan, destroy. Karena kata destroy di sini atau kata luo G3089
Itu bisa berarti hilang, melenyapkan, menghancurkan, memusnahkan, dissolve, membatalkan, break, meremukkan, melt, membuat menjadi dari keras menjadi cair. Wah, luar biasa sekali. Apa saja yang dilakukan oleh iblis. Berarti saudara sanggup. Saudara bisa. Ingat niatan daripada Allah. Allah tidak menghendaki. Allah tidak menginginkan. Tidak adalah niat dalam hatinya untuk membuat saudara melakukan rencananya, hidup dalam rencananya, tapi saudara gagal. Tidak ada niat dalam diri. Saya mau beritahu pada saudaraku, Allah telah menetapkan ini, dan kita sudah lihat apa yang terjadi pada diri Yesus. Yesus memiliki ketetapan hati. Makanya dikatakan gini. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Oh, betapa jiwanya ini bukan hanya terharu, bahkan jiwa ini masalah, trouble, menjadi mengalami goncangan, trouble. Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Maka dikatakan, Bapa muliakanlah namamu. Dengan kata lain, ketetapan hatinya dibangun dari posisi tahu. Ketetapan hatinya terbangun karena dia tahu. Dia menerima power of knowing. Dia sudah tahu rencana Allah. Dia sudah tahu apa yang iblis tidak tahu. Dia sudah tahu strategi iblis. Memakai Yudas Iskariot. Memakai Petrus untuk menyangkal dia. Untuk melemahkan dia. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Itu sebabnya dia tetap berdiri teguh. Saya melihat saudara. Allah memberikan roh yang menyala-nyala kepada saudara. Setelah engkau mendengarkan semuanya ini. Saudara tinggal membuktikan. Dan saudara, ketika saudara melihat kenyataannya, realitanya, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku lihat iblis terlempar keluar dari teritorial kehidupan manusia. Karena apa? Karena aku sudah tahu. Mengapa engkau sudah tahu? Karena Allah menganugerahkan kepada saudara power of knowing. Sehingga saudara tahu. Amin. Terima kasih. Kau luar biasa sekali berbicara seperti lebih daripada guntur dan halilintar pada hari ini kepada hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pewahyuan yang kau singkapkan kepada kami. Yesus tahu apa yang diucapkan oleh Daniel pasal 7 itu adalah tentang dirinya. Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 22 itu tentang dirinya. Yesus tahu apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Nabi Yesaya di pasal 53, itulah tentang dirinya. Yesus tahu dari awal rencana Allah sampai pada akhirnya. Yesus juga tahu apa yang tidak diketahui oleh setan. Bapa, terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih karena kau menyingkapkannya buat kami. Bahkan lebih daripada itu, engkau menganugerahkan kepada kami suatu kekuatan, suatu kuasa yang akan terus membuat saudara-saudara hambamu ini berdiri teguh. Meskipun gelombang, meskipun badai, tofan, cobaan, tetapi mereka akan tetap berdiri teguh karena mereka ada ditempatkan oleh engkau di posisi tahu.
Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan pada hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman yang menjadi kebenaran. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.